Halo pemirsa Top Metro TV. Ratusan warga kota Tanjung Balai memadati markas Polda Sumatera Utara. Mereka datang dengan satu tuntutan, pecat Kompol Dedi Kurniawan, perwira polisi yang dituding mengkriminalisasi seorang warga bernama Rahmadi. Berikut laporan selengkapnya. Ini sudah memalukan istilah jujur. Geruduk Polda Sumut, ratusan warga Tanjung Balai serukan pecat Kompol Deka. Ratusan warga kota Tanjung Balai hari ini membadati markas Polda Sumatera Utara. Mereka datang dengan satu tuntutan, pecat Kompol Dedi Kurniawan, perwira polisi yang dituding mengkriminalisasi seorang warga bernama Rahmadi. Dengan membawa spanduk bernada kecaman dan dukungan untuk penegakan hukum, massa yang didominasi kaum ibu-ibu ini menilai Rahmadi adalah korban kriminalisasi oleh Kompol Dedi Kurniawan, Kanit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Sumut. Rahmadi ditangkap pada Maret lalu, dituduh memiliki 10 gram sabu. Namun menurut kuasa hukumnya, barang haram itu bukan milik Rahmadi, melainkan diduga direkayasa agar terlihat seperti miliknya. Dalam proses penangkapan, Rahmadi juga mengalami penganiayaan, kejadian yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Yang dirasakan oleh warga negara Indonesia yang seharusnya zaman jahiliyah, yang dimana hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia tidak dihargai. Declaration of Human Rights kita sudah ratifikasi lagi di dalam Undang-Undang Dasar 45 nomor 8 tahun 2009. Di pasal 5 dan pasal 11 sudah jelas terkait personil aparat kepolisian. Hanya mengganti janji-janji lagi dan terus berjanji. Tapi menegakkan hukum di tengah masyarakat. Hukum ditegakkan kepada orang yang lemah, bukan kepada orang yang kuat. Orang yang tidak punya kekuatan itu yang dihukum. Tapi ketika orang yang punya pangkat, punya jabatan, selalu akan dilindungi oleh hukum. Allahu Akbar. Umat Rahmadi, berikutnya memandang mereka. Jangan menyiksa orang dengan sembarangan. Itu tidak berguna. Apa guna kita lagi di desa? Mana keadilan kita masyarakat? Hidup keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Aksi kita hari ini menuntut keadilan. Kami laporkan Kompol Deka ke Bid Propam dan SPKT atas dugaan penganiayaan dan tindakan tidak sesuai prosedur. Tak hanya itu, warga Tanjung Balai juga menyuarakan kekecewaan terhadap institusi Polri. Sejumlah spanduk menyerupai papan bunga bertuliskan kritik keras terhadap Kapolri karena dinilai lamban menindak anggotanya. Kuasa hukum Rahmadi menyatakan, laporan ke Bid Propam telah diproses, dan kini status Kompol Deka sudah naik dari lidik ke sidik. Namun gelar perkara sempat terkendala karena Kompol Deka tak hadir. Kami cinta institusi Polri, tapi oknum seperti ini merusak citra institusi. Kami minta Kompol Deka diberi hukuman maksimal, bahkan di PTDH. Yang menangkap itu tidak berani hadir sebagai saksi, berani menangkap, tidak berani bersaksi. Ada apa itu? Tanggung jawab. Apakah Kompol Deka itu kebal hukum? Apakah karena dia adalah alumni Akpol? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Aksi kita pada hari ini di mana dihadir oleh keluarga intinya daripada Rahmadi dan juga orang yang simpatisan terhadap pemerhati hukum di dalam Polda Sumatera Utara ini, di mana aksi kita pada hari ini menuntut keadilan, di mana kita telah melaporkan tindakan arogansi dari Kompol Deka yang melakukan penganiayaan terhadap klien kita ketika melakukan penangkapan yang dituduh memiliki narkotika 10 gram. Dan di mana terhadap laporan kita itu sudah kita laporkan ke Propam, di mana minggu yang lalu sudah gelar perkara, dan di mana menggelar perkara itu juga kita kecewa. Kompol Deka tidak juga hadir di dalam gelar tersebut, padahal kantor dia hanya sebatas dinding dengan Bid Propam.
begitu. Dan terkait laporan kita juga di Krimum terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap Rahmadi ketika melakukan penangkapan tersebut juga sudah kita laporkan kemarin 14 April 2025 di SPKT Polda Sumut, sehingga sudah lebih 3 bulan masih juga jalan tempat, sehingga kita tadi konfirmasi ke pihak Krimum agar segera dilakukan penindakan terhadap Kompol DK, di mana kita merasa bahwa tidak ada kekebalan di dalam institusi Polri. Yang salah harus kita hukum. Artinya kita dari penasihat hukum sangat cinta terhadap institusi Polri, sangat cinta dan menghargai. Karena tidak adanya Polri ini, kita tidak akan nyaman. Tetapi dengan adanya oknum yang seperti ini, yang nakal seperti ini, maka ini akan merusak institusi Polri yang kita cintai tersebut. Seperti itu. Jadi harapan kita, Bang? Tadi setelah kita melakukan aksi di sini, kita dipanggil oleh pihak Polda, di mana dalam perwakilan tersebut ada orang Krimum, ada juga bidang narkotik, ada juga dari Bid Propam, sehingga dalam pertemuan tersebut kita pemaparan, dan pemaparan kita tersebut ditanggapi dengan baik. Artinya hari Senin minggu depan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap klien kita, di mana Krimum itu penyidiknya akan berangkat ke Lapas Tanjung Balai untuk melakukan menindaklanjuti laporan kita, dan dari Bid Propam juga menyatakan akan segera secepatnya naik untuk mendatangi juga klien kita, karena setelah gelar perkara kemarin sudah naik jadi lidik menjadi sidik status daripada Kompol DK tersebut. Kita minta, karena sesuai dengan video yang sudah beredar juga bagaimana kekerasan penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh Kompol DK terhadap klien kita meminta terhadap etik dan juga terhadap Krimum untuk melakukan penindakan atau hukuman yang seberat-beratnya, semaksimal terhadap Kompol DK tersebut. Bahkan kita meminta agar dia di PTDH, karena itu bisa membuat institusi Polri menjadi jelek yang kita cintai selama ini. Sekian, seperti itulah pendapat kami. Oke. Meski aksi berlangsung damai, hingga berita ini diturunkan, Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Februwanto belum memberikan pernyataan resmi. Pemeriksaan terhadap Rahmadi di Lapas Tanjung Balai dijadwalkan Senin depan oleh penyidik di Treskrimum. Warga Tanjung Balai pun berharap keadilan tidak lagi sebatas slogan. Dari Medan, Abdul Milala, Top Metro TV melaporkan.